Skandal kur fiktif 72,8 miliar rupiah di Bangkinang. Dua pejabat BNI dituntut 13 tahun. Dua pejabat dari pimpinan Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bangkinang, Andika Habli dan Unsiska Bahrul, dituntut 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin 2 Maret 2026. Andika Habli diketahui sebagai pimpinan Bank BUMN KCP Bangkinang periode 2021 hingga 2025. Serta Unsiska Bahrul menjabat sebagai penyelia pemasaran periode 2017 hingga 2023. Selain pidana, keduanya juga dituntut membayar denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 165 hari kurungan. Khusus untuk Unsiska Bahrul, jaksa juga membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 190 juta rupiah. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan. Sementara itu, terdakwa Saspianto Akmal selaku analis kredit standar periode 2020 hingga 2025 dituntut 10 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 165 hari kurungan. Adapun dua terdakwa lainnya, yakni Adim Pambudi Molwidiapari dan Vendra Pratama, masing-masing dituntut 9 tahun penjara, serta denda 750 juta rupiah, subsidiar 165 hari kurungan. 5 terdakwa tersebut dituntut hukuman berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar, Jaksen Aprianto Pandiangan, membenarkan tuntutan tersebut. Ia menyebutkan, JPU Zafira Syarafina SH dan Herian Siahaan membacakan tuntutan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Aziz Muslin. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jangto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ujar Jackson, Senin 2 Maret 2026 malam. Atas tuntutan itu, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Dalam surat dakwaan terungkap, dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Para terdakwa diduga tidak bekerja sendiri. Mereka disebut melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pihak, di antaranya Irwan Saputra selaku anggota DPRD Kabupaten Kampar, periode 2024 hingga 2029, Dedi Putra selaku Kepala Desa Gunung Bungsu, serta Nasrullah, Dona Pernando Hidayat, Doni Pernandi Hidayat, dan Al-Zikri. Jaksa mengungkapkan, penyaluran KUR yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil justru diberikan kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria. Dalam praktiknya, Irwan Saputra disebut berperan sebagai nasabah prioritas yang mengumpulkan calon debitur, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan penerima KUR. Para terdakwa tidak melakukan validasi debitur secara benar, termasuk verifikasi lokasi kebun, pemasok, maupun pelanggan. Bahkan call memo dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pengajuan kredit, jelas Jackson. Tak hanya itu, jaksa juga membeberkan bahwa para terdakwa diduga mengarahkan proses pembukaan rekening, penarikan dana pencairan KUR, hingga penyetoran angsuran tanpa kehadiran langsung nasabah. Pengawasan pasca pencairan kredit pun disebut tidak dilakukan secara semestinya, sehingga penggunaan dana oleh Irwan Saputra dan timnya tidak terdeteksi. Sepanjang 2021 hingga 2023, tercatat penyaluran KUR Bank BUMN KCP Bangkinang di Kecamatan 13 Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu mencapai 124 miliar 585 juta rupiah kepada 985 debitur. Namun, sebanyak 692 debitur dengan total nilai 69 miliar 200 juta rupiah dinilai tidak tepat sasaran. Proses pengajuan kredit terhadap ratusan debitur tersebut disebut tidak melalui tahapan pre-screening lengkap dan verifikasi sesuai standar operasional prosedur perbankan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, negara mengalami kerugian sebesar 72 miliar 828 juta 4.697 rupiah. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dana KUR yang merupakan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil.
Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan pledoi dari masing-masing terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.